Perkenalkan, nama saya Fatir Nafis Kusuma dengan NPM 301125022. Di sini saya akan memberikan presentasi yang berjudul Dinamika Negara Kepulauan dengan Negara Digital. Studi komparatif Indonesia dan Estonia. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas asal mula terbentuknya negara. Secara teoritis, kedua negara terbentuk melalui proses proklamasi, yaitu pernyataan mandiri setelah periode kolonialisme atau okupasi, namun dengan latar belakang politik yang berbeda. Apa sih bedanya? Di Indonesia terbentuk melalui perjuangan anti kolonial terhadap Belanda dan Jepang. Secara hukum internasional, Indonesia menganut asas self-determination atau bisa disebut hak menentukan nasib sendiri yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Lalu Estonia memiliki sejarah kompleks sebagai wilayah yang diperebutkan oleh Jerman, Swedia, Rusia. Estonia merdeka pertama kali pada tahun 1918, namun mengalami okupasi Uni Soviet selama 50 tahun. Estonia unik karena mencapai kemerdekaan kembali melalui Singing Revolution pada tahun 1987 sampai dengan 1991 yang damai berbasis budaya. Lalu selanjutnya perbandingan struktur ketatanegaraan. Di sini ada Indonesia, bentuk negaranya itu kesatuan, unitary state dengan desentralisasi atau otonomi daerah. Untuk Estonia sendiri yaitu negara kesatuan unitary state yang sangat tersentralisasi secara digital. Untuk bentuk pemerintahannya sama, republik. Untuk sistem pemerintahannya itu di Indonesia sendiri presidensial. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Untuk di Estonia sendiri itu parlementer, presiden sebagai simbol atau kepala negara, perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Untuk lembaga legislatifnya Indonesia sendiri bikameral yaitu DPR dan DPD. Untuk Estonia sendiri ini itu unikameral, Riigikoku sampai 101 kursi. Lalu di sini ada kondisi kontemporernya Indonesia, politik dan hukumnya, yaitu Indonesia sendiri sedang dalam masa transisi kepemimpinan. Pasca pemilu 2024, fokus pada stabilitas politik dalam negeri dan penguatan peran di ASEAN. Tantangan utamanya adalah penguatan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi. Untuk Estonia sendiri dikenal sebagai negara dengan tingkat transparansi politik tertinggi di dunia. Sistem e-voting atau pemungutan suara via daring itu telah menjadi standar, menciptakan partisipasi politik yang sangat efisien secara teknologi. Lalu di sini ekonomi dan sosial, Indonesia sendiri ekonomi G20 yang didorong oleh konsumsi domestik, hilirisasi komoditas dan pembangunan infrastruktur fisik, memiliki bonus demografi populasi muda yang besar. Estonia sendiri negara berpendapatan tinggi dengan ekonomi berbasis teknologi informasi. Meskipun populasinya kecil, kurang lebih 1,3 juta, Estonia memiliki jumlah startup per kapita tertinggi di Eropa. Lalu ada budaya dan agama. Indonesia sendiri masyarakat religius dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, budaya kolektivitas sangat kuat. Estonia salah satu negara paling sekuler di dunia. Mayoritas penduduknya itu tidak beragama secara institusional. Budaya sangat dipengaruhi oleh etos kerja Nordik dan identitas digital. Lalu kita lanjut ke analisis tingkat kemajuan. Estonia sendiri negara maju dalam kedaulatan digital. Estonia dapat dikategorikan sebagai negara yang sangat maju dalam aspek tata kelola atau governance. Alasannya, keberhasilan sistem Estonia 99% layanan publik tersedia daring. Mengacu pada teori administratif efisiensi, Estonia telah mereduksi birokrasi menjadi data mentah yang terintegrasi X-Road. Efisiensi ini meminimalisir peluang korupsi struktural. Indonesia sendiri negara berkembang dengan skala kompleksitas. Indonesia menunjukkan kemajuan pesat namun terhambat oleh disparitas geografis. Alasannya itu pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5%, namun indeks persepsi korupsi dan kualitas pendidikan masih memerlukan perbaikan signifikan.
Menggunakan teori geopolitik dan hukum integrasi, Indonesia menghadapi tantangan biaya koordinasi yang besar karena bentuk negara kepulauan. Kemajuan Indonesia tidak bisa diukur hanya dengan digitalisasi seperti Estonia, melainkan pada pemerataan kesejahteraan di wilayah yang luas. Baik, kita lanjut ke kesimpulan dan kritik. Secara Estonia unggul dalam kualitas sistem, sementara Indonesia unggul dalam potensi skala. Estonia adalah laboratorium masa depan untuk digitalisasi birokrasi, sedangkan Indonesia adalah mesin pertumbuhan yang sedang berusaha menyinkronkan antara hukum formal dengan realitas sosiologis masyarakatnya yang beragam. Pada beberapa sektor di Indonesia bukan disebabkan oleh ketiadaan sumber daya, melainkan pada institusional inefisiensi lembaga, sedangkan kemajuan Estonia didorong oleh trust in government, kepercayaan publik pada sistem digital yang Estonia miliki. Terima kasih.